Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Jaringan terbagi menjadi 4. Ada jaringan meristem, jaringan permanen, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kita bahas satu-satu. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah. Mungkin kalian pernah memperhatikan tumbuhan yang tumbuh tinggi dan membesar. Itu disebabkan oleh apa? Kalian tahu? Ya, karena adanya aktivitas pembelahan jaringan. Jaringan apa yang aktif membelah? Itu jaringan meristem ya, jaringan yang aktif membelah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem ujung apikal, meristem interkalar atau meristem antara, dan meristem samping atau lateral. Meristem ujung atau apikal terdapat pada ujung batang dan ujung akar ya. Kalau meristem interkalar merupakan jaringan meristem yang terletak di bagian pangkal ruas batang, misalkan pada rumput-rumputan. Meristem samping atau lateral merupakan jaringan meristem yang terletak di daerah tepi batang, misalnya pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Ini yang menyebabkan si meristem lateral ini yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar ya, karena adanya kambium. Nah, selanjutnya ini gambar dari meristem ya. Sekalian lihat di gambar yang paling ujung itu, yang paling atas itu meristem apikal, yang tengah itu meristem interkalar, di antara sekat-sekat itu meristem interkalar ya. Yang bawah itu adalah meristem lateral atau jaringan atau meristem samping. Selanjutnya jaringan meristem terbagi berdasarkan asal bentuknya. Dibedakan menjadi 2, ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan meristem yang berkembang dari jaringan embrional. Di dekat meristem ujung terdapat poro meristem dan daerah meristematik. Berdasarkan teori Haberland, promeristem akan berdiferensiasi menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Jadi si jaringan meristem primer ini merupakan cikal bakal terbentuknya jaringan dasar ya. Nah, di sini di meristem primer ada protoderm. Si protoderm ini nanti akan berdiferensiasi atau berkembang menjadi jaringan epidermis. Prokambium nanti akan berdiferensiasi atau berkembang menjadi sistem jaringan pengangkut, dan meristem dasar nanti akan berdiferensiasi menjadi parenkim atau jaringan dasar, kolenkim, dan sklerenkim. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem ini berasal dari jaringan dewasa dan selanjutnya berubah menjadi meristematis. Ini gambarnya ya. Bagian atas itu adalah jaringan meristem, merupakan daerah-daerah meristem. Nah, si jaringan meristem ini jaringan meristem apikal ya. Meristem apikal ini ada protoderm, meristem dasar, dan prokambium. Ini gambar yang lebih jelasnya. Jadi ini merupakan daerah meristem apikal. Di ujung itu meristem apikal, ada protodermnya yang nanti akan berkembang menjadi epidermis, dan prokambium nanti akan berkembang menjadi jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut, dan meristem dasar nanti akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Selanjutnya ya, tadi ada yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan permanen. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibagi menjadi jaringan epidermis dan parenkim. Epidermis itu jaringan pelindung ya, kalau parenkim jaringan dasar. Fungsinya bisa kalian baca sendiri. Ciri-ciri parenkim: susunan sel tidak rapat, tidak selalu berkloroplas, terdiri dari sel-sel hidup, banyak vakuola, banyak organ antar sel. Nah, menurut fungsinya jaringan parenkim dibagi menjadi parenkim fotosintesis. Bisa kalian baca sendiri ya. Jadi si jaringan parenkim ini yang namanya juga jaringan dasar, pasti
terdapat di semua bagian-bagian tumbuhan ya, baik itu di parenkim fotosintesis, penyimpanan udara, penyimpanan bahan makanan, penyimpanan air, dan transportasi. Selanjutnya jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Jaringan penyokong itu ada dua ya, ada kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim merupakan jaringan yang dindingnya mengalami penebalan dari selulosa dan pektin. Kalau sklerenkim merupakan jaringan yang sel-selnya mengalami penebalan dari lignin zat kayu. Kalau kalian ingin tahu apa itu selulosa dan pektin, itu merupakan senyawa ya, senyawa yang hanya terdapat pada tumbuhan. Selanjutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada dua, xilem dan floem, pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Kalian bisa baca sendiri fungsinya ya. Nah, selanjutnya ini pembuluh pada batang tumbuhan. Nah, di situ ada batang dikotil, ada batang monokotil. Bisa kalian sendiri letak dari xilem dan floem itu di dikotil, letaknya lebih teratur ya, berbentuk seperti cincin. Bagian dalamnya itu ada xilem dan bagian luar yang warna ungu itu adalah floem ya. Jadi xilem dan floem itu bentuknya melingkar, tertata ya. Xilem itu selalu ada pada bagian dalam, sedangkan floem pada bagian luar. Nah, untuk yang pada batang monokotil, xilem dan floem ini lebih tersebar ya, jadi tidak teratur bentuknya. Selanjutnya pembuluh pada akar tumbuhan. Nah, ini juga lihat, bisa kalian sendiri ya, ada akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, dikotil ini lebih teratur ya. Untuk yang bentuk plusnya itu adalah bentuk floem, bentuk silemnya, maaf ya, bentuk silemnya. Nah, untuk yang monokotil itu juga sama ya, lebih tersebar ya, cuman tersebarnya lebih teratur gitu. Nah, kalian lihat di sini morfologinya ya, yang morfologi dari akarnya sendiri. Di situ ada yang bagian paling luar yaitu epidermis. Terus selanjutnya ada korteks. Korteks itu ada di antar epidermis dan endodermis. Selanjutnya ada perisikkel. Setelah di bagian perisikkel, di tengah-tengahnya baru ada xilem dan floem ya. Untuk yang monokotil lebih tersebar. Oke, selanjutnya ke organ tumbuhan. Jaringan penyusun akar. Ini ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Bisa kalian baca sendiri fungsinya ya. Nah, di sini ada gambar morfologi akar. Kalau tadi kan kalian lihat morfologi akar secara horizontal ya, atau secara potongan melintang. Nah, ini secara vertikalnya. Nah, di sini ada yang namanya, kalian lihat ada tudung akar. Ini bagian epidermis juga ya. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi akar. Termasuk fungsi epidermis untuk melindungi juga ya. Kalian lihat ya bagian-bagian gambarnya. Selanjutnya, jaringan penyusun batang. Pada tumbuhan berpembuluh, batang berfungsi sebagai penyokong dan alat transportasi. Dan pada bagian batang juga ada yang namanya kutikula atau jatilin ya. Fungsinya untuk mencegah penguapan. Yang ketiga ada jaringan penyusun daun. Fungsi daun, ya kalian harus fokus ke fungsinya ya. Fungsi daun itu untuk transpirasi dan menangkap cahaya untuk fotosintesis. Kalian lihat gambarnya. Jadi pada jaringan tumbuhan itu kalian fokus sama fungsinya dan letak-letak organnya itu di mana saja gitu, karena itu yang paling banyak keluar di soal ya. Oke, untuk yang gambar daun ini kalian lihat pada bagian atas seperti bagian batang ada juga yang namanya kutikula ya. Jadi di batang ada, di daun ada kutikula atau jatilin. Fungsinya untuk mencegah penguapan ya. Terus selanjutnya di kutikula itu ada epidermis. Pokoknya letaknya itu epidermis. Di atas epidermis itu ada kutikula atau jatilin. Nah, setelah epidermis di situ ada yang namanya parenkim palisade dan parenkim spons ya. Parenkim palisade itu jaringan tiang, atau parenkim spons itu nama lainnya jaringan karang ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bagian organ mana yang paling banyak mengandung kloroplas atau kloropil ya, itu adanya di si
parenchyma palisade dan parenchyma spons. Terus di situ ada parenchyma bagian bawah, ada kutikula juga. Terus ada stomata ya. Setiap stomata pasti di samping-sampingnya ada sel penjaganya. Terus yang di tengah-tengah itu yang bulat itu ada jaringan pengangkutnya atau pembuluhnya, xilem dan floem. Kalau xilem dan floem di setiap bagian tumbuhan ada ya, bagian batang, akar sama daun pasti ada. Oke, sampai situ saja ya. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.